Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk pengorbanan yang begitu besar yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi hidup kami yang sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan saja, bukan karena usaha kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena perbuatan kami, tetapi semata-mata karena Tuhan yang berbelas kasihan kepada kami, memilih kami, menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Kristus yang begitu besar. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup bagi Kristus dan juga mati bagi Kristus. Kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami yang sudah diselamatkan ini menjadi persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami bisa mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan boleh melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang bekerja, Allah yang tidak tinggal diam, tetapi Allah yang terus memelihara kami dan juga bekerja di dalam seluruh dunia untuk menggenapkan rencana Engkau sendiri. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Roh Kudus boleh memimpin hidup kami untuk bisa terus berpadanan dengan Injil Kristus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua pasal yang kelima. Ayat 13 sampai 15 kita akan membacanya bersama-sama dengan buka suara ya. Judul perikopnya adalah Panglima Bala Tentara Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat 13 sampai 15, 1, 2, 3. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia ini banyak hal yang terjadi secara paralel ataupun sejajar, ataupun suatu hal itu bersifat paralel atau sejajar. Apa itu paralel? Berarti ada dua hal yang berdampingan sejajar satu sama yang lainnya, ya, baik secara fisik maupun secara kiasan. Secara fisik itu secara yang bisa terlihat, yang benda, materi, tetapi secara kiasan itu secara ide, secara peristiwa maupun struktur dari tulisan-tulisan ya. Yang secara fisik yang paralel itu biasa apa? Yaitu rel kereta api. Dua-duanya ada rel, satu pasang, satu besi dan satu besi yang lain. Berjalan secara paralel tapi tidak bertemu meskipun terus diperpanjang, itu paralel ya. Atau jalan tol, meskipun ada jalan yang menuju kota berbeda, tapi itu saling tidak bertemu satu dengan yang lainnya di jalan tol tersebut. Itu adalah paralel, ada suatu arah yang sama yang berdampingan satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat secara tokoh ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu ada Musa dan Yesus Kristus. Keduanya ada paralelnya, yaitu misalkan Yesus maupun Musa itu dilahirkan di masa pembunuhan massal kepada bayi-bayi. Ya, orang Firaun tidak suka bayi-bayi Ibrani itu semakin banyak, bertambah banyak di Mesir, sehingga Firaun memerintahkan agar ada pembunuhan bayi kepada orang-orang Ibrani yang melahirkan. Yesus pun sama, Raja Herodes tidak suka dengan kelahiran dari Yesus Kristus karena dia insecure, dia iri hati, sehingga memerintahkan kepada prajuritnya untuk membinasakan bayi-bayi yang di bawah umur 1 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun. Dan akhirnya banyak pembunuhan terjadi di zaman Musa dan Yesus yang dilahirkan. Lalu kita bisa lihat juga ada paralel antara Musa dan Yesus Kristus. Itu bicara bagaimana Musa naik ke atas Gunung Sinai memberikan 10 hukum Taurat. Dan kemudian diulangi
ya sepertinya polanya tuh sama ketika Yesus naik ke gunung di Galilea dan juga memberikan khotbah Yesus di bukit, ucapan bahagia, bagaimana orang berdoa, berpuasa, berbuat baik, dan hubungan-hubungan yang lainnya Yesus jelaskan di dalam khotbahnya. Yesus memberikan hukum kasih, Musa juga memberikan hukum Taurat. Keduanya naik gunung bersama-sama dan juga Musa itu mukanya bersinar di atas gunung ketika bertemu dengan Allah. Dan Yesus juga ada satu kali waktu dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke atas gunung dan di situ Tuhan Yesus bukan hanya mukanya yang bersinar, tapi Yesus transfigurasi di mana seluruh tubuh Yesus itu bersinar. Ada kemiripan, ada paralel ya antara Musa dan Yesus Kristus. Dan ini ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan, yaitu bagaimana? Yaitu bahwa Yesus adalah nabi yang melampaui Musa. Ada pesan yang mau dinyatakan, Yesus adalah nabi yang dijanjikan, bahkan oleh mulut Musa sendiri mengatakan ada seorang yang akan memberitakan firman dan kamu harus dengarkan dia. Sudah keluar dari mulut Nabi Musa sebagai nabi pertama dari bangsa Israel. Dan nabi terakhir adalah Yesus Kristus, karena sudah sempurna. Tidak perlu ada nabi yang lain, karena Yesus sudah menjadi nabi yang dijanjikan. Nah, kita bisa melihat dalam seluruh Alkitab banyak sekali paralelisme yang muncul, dan ketika kita mempelajarinya, itu merupakan suatu pesan dari Allah sendiri bahwa ada kesamaan dari pola maupun karya Allah bekerja di dalam dunia ini. Allah di dalam kitab Kejadian sama dengan Allah di dalam Matius, Markus, Lukas. Allah itu sama, tidak berubah. Dia memiliki sifat yang adil, sifat yang kasih, sifat yang bijaksana, dan dia tidak pernah pelin-pelan, tidak pernah berubah-ubah, inkonsisten. Dia adalah Allah yang stabil, Allah yang sejati. Dan ketika muncul sebuah paralel di dalam teologi, kita bisa tahu bahwa oh ini Allah yang sama, yang bekerja di dalam kehidupan orang-orang zaman dulu dengan kehidupan kita zaman sekarang. Meskipun berbeda zaman, Allah kita tetap sama. Adanya paralelisme dalam Alkitab itu bertujuan untuk memperjelas siapakah Tuhan. Mengulangi makna yang lebih jelas lagi dan menolong kita pada akhirnya betul-betul mengakui Allah yang sejati adalah Allah yang bekerja di dalam dunia ini. Dan juga menonjolkan keunikan suatu tokoh dan peristiwa melalui perbandingan satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membaca kitab Keluaran dan juga kitab Yosua, itu ada paralelismenya. Meskipun judul kitabnya beda ya. Kitab Keluaran. Ini kitab Yosua. Tetapi ada hal yang sejajar di mana Allah memimpin Musa ya yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir maupun Yosua juga yang memasuki tanah Kanaan. Ada kesejajaran di mana Tuhan mengulang kembali penyertaan yang sudah dia berikan kepada Musa, sekarang dia berikan kepada Yosua. Nah, dalam kisah Musa dan Yosua ada kesejajaran peristiwa yang sama meskipun ada berbedanya juga. Misalnya kedua pemimpin ini membelah air. Yang satu laut Teberau, Musa, ya dengan kuasa Tuhan tentunya ya. Mujizat dari Tuhan, Tuhan pakai Musa dan juga Tuhan pakai para imam pengangkut tabut perjanjian di zaman Yosua untuk memberhentikan aliran sungai Yordan. Sama-sama intinya mereka berjalan menyeberangi air, yang satu lewati laut, yang satu sungai. Terus kemudian kita bisa lihat juga bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh satu pemimpin, Musa. Tetapi Musa ini memimpin mayoritas kepada generasi pertama dari bangsa Israel. Kalau Yosua sudah memimpin generasi yang kedua. Generasi pertama dari bangsa Israel mati semua di padang gurun. Tidak percaya Tuhan, menolak Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Kemudian Yosua bangkit sebagai pemimpin membawa bangsa Israel generasi kedua untuk masuk ke tanah Kanaan. Sama-sama memberi hukum juga, Musa mendapatkan hukum Taurat, tetapi Yosua karena sudah ada hukum Taurat, Yosua menjelaskan hukum kepada bangsa Israel di tengah-tengah kota di Kanaan nantinya. Mirip. Terus kemudian memperbarui perjanjian, lalu juga Musa dan Yosua ketika meninggal, mereka mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan Tuhan di dalam bangsa Israel tersebut. Nah, ini adalah suatu paralel di mana ternyata Tuhan memiliki pekerjaan tuh mirip ya, satu dengan yang lainnya. Ada prinsip yang sama karena Tuhan itu sama, meskipun ada bedanya juga.
Laut terberau dibelah oleh angin yang begitu keras dari Tuhan ya, sehingga membelah laut tersebut kanan dan kiri. Itu terjadi satu kali. Apakah terulang kembali? Setahu saya zaman sekarang tidak ada yang terulang kembali yang seperti itu ya. Tidak ada, satu kali saja. Tapi kemudian ada yang mirip yang muncul di Sungai Yordan. Sungai Yordan pun satu kali terjadi. Tapi mirip pekerjaannya dan itu kuasa Tuhan yang boleh dinyatakan supaya kita bisa mengenal Tuhan kita itu Tuhan yang unik. Tuhan yang berbeda yang kita tidak bisa menyuruh dia sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita coba pikir ya, orang-orang Kristen zaman sekarang, terus kemudian kita samakan dengan Yosua zaman dulu. Kita mungkin akan melihat bahwa Yosua meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong belahlah air Sungai Yordan ini dong. Seperti Musa membelah air laut Teberau. Itu kan suatu praktek yang sebenarnya sangat bodoh kan. Ya tolong berkati seperti di Alkitab itu loh. Ya bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Saya sakit, tolong sembuhkan saya. Seperti orang yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Memangnya Tuhan mau seperti itu semuanya? Enggak. Tuhan enggak mau melakukan mujizat semuanya seperti itu. Tuhan ingin kita berhikmat, ya memiliki firman Tuhan sebagai pegangan dan kita bertumbuh dalam iman. Kalau Tuhan mau bisa lakukan tanpa perlu kita meminta, berdoa kepadanya, Tuhan bisa lakukan. Tidak perlu kita minta-minta kepada Tuhan, tapi kita bisa lihat Tuhan bisa kerjakan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Maka di sini kita bisa lihat dulu kok bisa sih Tuhan melakukan berbagai mujizat demikian. Sekarang kita tarik bagaimana? Tetap Tuhan bisa lakukan itu. Tetapi pertanyaannya bagaimana Tuhan sudah mewahyukan diri sekarang secara berbeda. Di zaman dulu ya sederhanalah. Perbedaannya adalah di zaman dulu belum ada Alkitab PL dan PB. Ya, belum ada Alkitab PL dan PB, Tuhan menyatakan dengan kuasanya, dengan firman-Nya, dengan mujizatnya. Itu enggak ada yang bermasalah, enggak ada yang akhirnya meminta-minta juga terus melakukan mujizat, enggak. Bahkan orang Israel muak sama mujizat sama Tuhan ya. Mana tiap hari turun dari surga, enggak usah kerja dapat makan, muak mereka. Mujizat itu bukan hal yang terpenting di dalam kehidupan orang Kristen. Mujizat supranatural ya. Tetapi yang terpenting dalam kehidupan orang Kristen adalah firman Tuhan. Adalah Allah sendiri, bukan mujizatnya. Maka salah kalau orang Kristen pada akhirnya mencari mujizat, mencari pemberian Tuhan, mencari berkat Tuhan. Tidak mencari Tuhannya sendiri. Nah dari sini kita bisa belajar ya. Oh ada pola yang sama tapi ada yang beda juga. Jangan salah mengerti Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bisa bangkitkan orang mati zaman dulu, pasti sekarang juga Tuhan Yesus membangkitkan orang yang kami doakan supaya bangkit dari kematian. Itu iman yang sangat dangkal, itu iman anak-anak. Itu iman yang tidak mengerti siapa Tuhan yang berdaulat dan bekerja secara berbeda, meskipun ada pola yang sama, dia berbeda bekerja karena sudah ada Alkitab firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Inilah mujizat yang terbesar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita memperoleh iman. Itu kan suatu hal yang sangat besar ya. Nah sekarang kita lihat beberapa paralelisme antara Musa dan Yosua, Bapak Ibu saudara sekalian. Yang pertama adalah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan terhadap Musa yaitu ketika Musa menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Dia sudah berumur 80 tahun, dia sudah 40 tahun menggembalakan kambing domba, sudah cukup puas dengan kehidupannya. Dulu 40 tahun sebagai pangeran di Mesir, sekarang 40 tahun menggembalakan domba, saya sudah puas. Saya sudah tinggal menunggu kematian saya. Tapi ketika menggembalakan kambing domba, dia melihat ada semak belukar, semak berduri yang menyala, ya seperti terbakar. Tapi kok nggak hilang-hilang semaknya ya, terus seperti itu. Maka di situ Musa kemudian bertolak ke sana, dia ingin melihat apa yang terjadi. Dan ternyata itu adalah malaikat Tuhan yang menampakkan diri dalam nyala api di semak berduri tersebut. Lalu ketika Musa bertolak ke sana, ya mau melihat lebih dekat lagi, kenapa ya semak belukar, semak berduri ini ada nyala api tapi tidak hangus terbakar. Kemudian ada suara Tuhan mengatakan jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu sebab tempat itu kudus. Wah, kaki yang saya injak ini kudus. Maka dia melepas kasutnya dan juga berjalan dengan telapak kakinya.
Lalu dikatakan di dalam firman Tuhan menyatakan, aku Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah di kisah Yosua, Yosua juga mendapatkan panggilan langsung dari Tuhan, yaitu hambaku Musa telah mati, maka sekarang bersiaplah seberangi sungai Yordan bersama bangsa Israel dan akan kuberikan tanah perjanjian. Sama, ada suara Tuhan kepada Musa, ada suara Tuhan kepada Yosua. Lalu suara Tuhan kepada Yosua mengatakan bahwa seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Lalu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Seperti Tuhan sudah menguatkan dan meneguhkan Musa, sekarang aku pun akan menguatkan dan meneguhkan hatimu Yosua. Nah, sekarang kalau Tuhan Allah memanggil seseorang di zaman dulu, sekarang kita kaitkan ke zaman sekarang. Tuhan panggil kita enggak? Terus kita minta lagi, Tuhan saya mau panggilannya seperti Musa deh. Saya rela jadi gembala kambing domba, terus cari semak belukar gitu ya. Tuhan tolong muncul, ada api di sana. Saya akan datang, saya akan lepaskan kasut saya. Apakah seperti itu ya? Itu kan terlalu imannya tuh kayak cocok-cocokin aja. Loh, panggilan Tuhan itu berbeda. Sekarang ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak pernah mendengar suara Tuhan Yesus secara audible, kecuali mungkin kasus-kasus khusus ya. Kasus khusus bisa saja ketika Tuhan sudah menyatakan secara khusus, itu exception. Tapi secara umum saya sendiri nggak pernah mendengar suara Tuhan audible, kamu harus jadi orang Kristen, kamu harus ibadah. Kita lihat di firman Tuhan ini suara Tuhan semua kok. Kita baca firman Tuhan, Tuhan bersuara, Tuhan memanggil kita. Nah konteks kita sekarang, kita hidup pun berdasarkan panggilan Tuhan. Tidak boleh kita melakukan segala sesuatu di luar panggilan Tuhan. Ketika kita ibadah, kita dipanggil oleh Tuhan loh. Bukan disuruh-suruh oleh orang tua, bukan disuruh-suruh oleh teman kita. Ayo ibadah, ayo ibadah. Enggak. Ini bicara soal panggilan Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita meresponi Tuhan. Waktu kita datang ke dalam gereja Tuhan, waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, itu semua adalah panggilan Tuhan. Hanya saja panggilan itu sejajar, tapi prakteknya beda. Tuhan memanggil kita lewat khotbah, lewat teman kita yang mungkin terus mengajak kita ibadah, lewat sesama orang Kristen yang menegur kita, kamu salah, yang benar ini. Tuhan bekerja lewat cara yang berbeda, lewat firman Tuhan, Alkitab, maupun juga gereja Tuhan. Itu panggilan Tuhan. Sekarang apa kita mau lagi? Tuhan bersuaralah kepada saya. Siapa kamu? Ya, nyuruh-nyuruh Tuhan. Kalau Tuhan mau bersuara, langsung bersuara, nggak perlu kita minta. Ini buktinya adalah Musa dan Yosua. Memangnya Musa minta Tuhan bicara sama saya? Enggak, Tuhan langsung menunjukkan diri, bersuara langsung, enggak usah diminta. Maka kalau kita mengkurung Tuhan, saya minta dulu baru Tuhan mengikuti doa saya, kita mengenal Allah yang lain. Itu bukan Allah yang berdaulat. Meskipun Tuhan juga bisa bekerja bahwa ketika kita minta sesuatu, Tuhan kabulkan. Tetapi itu karena Tuhan mendidik kita untuk bisa berelasi dengan Tuhan lebih dekat lagi. Lalu hal yang kedua adalah yang sama paralelisme, yaitu mengutus pengintai. Musa meskipun dijanjikan tanah Kanaan di padang gurun, kita ingat ya. Untuk dari padang gurun berjalan ke tanah Kanaan itu sebenarnya membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai 2 bulan saja. Makanya ketika Musa di padang gurun bisa mengutus 12 pengintai untuk pergi ke tanah Kanaan, untuk melihat memang negeri itu bisa kita duduki. Tapi ternyata kita tahu hasilnya adalah mengecewakan Tuhan. 10 pengintai mengatakan, orangnya di sana besar-besar, kita hanya seperti belalang saja, kita bisa mati kalau kita menyerang tanah Kanaan. Hanya 2 pengintai yang berkata, tetap serang, kenapa? Karena perintah Tuhan. Yaitu 2 pengintai yang generasi pertama yang pada akhirnya masuk ke tanah Kanaan, itu hanya Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb pengintai, dia mengatakan, ayo serbu negeri tersebut, tetapi 10 pengintai yang lain ketakutan. Dan akhirnya gagal, Tuhan menghukum bangsa Israel berputar di padang gurun 40 tahun lamanya. Karena apa? Karena ketidaktaatan bangsa Israel. Tapi Tuhan pun menolong kita yang sedang dididik oleh Tuhan. Kita bisa saja ya, bangsa Israel itu kan 40 tahun karena salahnya mereka sendiri kan. Bisa Tuhan tinggalkan, karena kamu sudah salah kok. Ya. Tetapi buktinya Tuhan menolong kita meskipun di dalam kebersalahan kita itu sendiri.
Ya, bukan karena Tuhan menyetujui dosa kita, tetapi karena Tuhan tuh mau mendidik kita kembali kepada Tuhan. Jadi bangsa Israel 40 tahun ini sebenarnya karena apa? Karena dosa bangsa Israel. Tuhan juga nggak mau kok membiarkan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun ya. Tapi ketika kita lihat lagi Yosua sudah memasuki tanah Kanaan, sudah di seberang sungai Yordan itu, tetap Yosua mengirim 2 pengintai. Ya, 2 pengintai dikirim. Dan ketika pengintai itu kembali memberitakan kabar, mereka semakin beriman atas janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekarang gimana ya? Sekarang bagaimana kita tuh ada kesejajaran paralelisme yang muncul dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam mengintai. Ya, kita disuruh mengintai seperti dalam peperangan. Kalau kita pada akhirnya memasuki peperangan mungkin akan ada situasi dan kondisi di mana kita mengintai lahan musuh ya. Terus kemudian kita bagaimana memenangkan peperangan. Tapi sekarang kita peperangan rohani. Ya, di dalam peperangan rohani kita terus berperang dengan iblis, dengan dunia yang berdosa maupun dengan kedagingan kita. Kita bisa mensurvei juga, kita mengintai diri kita sendiri. Ya, diri kita ini tuh egois atau menyembah Tuhan ya. Intai diri kita sendiri bagaimana kita tuh melihat siapakah diri kita di hadapan Tuhan sesungguhnya. Kalau bicara soal pelayanan ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengintai di dalam pelayanan itu namanya survei tempat terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat ya, kalau tahun lalu kita ada kebersamaan Geri Joglo Semar, ya kita di Salib Putih ada tempat kebersamaan di hotel seperti itu ya. Kita bisa sama-sama berkumpul, terus menggunakan tempat tersebut, mengadakan acara, ada games, ada firman Tuhan, ada kebersamaan. Sebelumnya ada yang mengintai dulu ya, jangan pikir kita langsung datang aja, langsung pakai tempatnya. Ada yang mensurvei tempat dulu, mempersiapkan seluruh acara berjalan dengan baik, baru kita bisa pakai. Ada tempat-tempat yang digunakan untuk sekolah minggu, untuk anak-anak, dan untuk games dan lain-lain ya. Itu ada hal yang sama kok. Nah waktu kita belajar mensurvei sesuatu tempat, Tuhan menyertai enggak? Bisa menyertai juga. Itu namanya pekerjaan ya. Kita bisa lihat ada kesamaan tapi ada keberbedaannya masing-masing. Lalu yang ketiga, nah ini yang unik ya. Kita tadi bisa tarik kesimpulan ke konteks kita sekarang. Sekarang paralelisme dari Musa dan Yosua adalah membelah air, Laut Tebrau dan Sungai Yordan itu ya. Ini kita cari sungai apa ya, Bengawan Solo gitu ya. Terus kita mau menunjukkan kita ini umat Tuhan. Kita mau disertai oleh Tuhan, sekarang belahlah sungai Bengawan Solo. Supaya orang Solo semua percaya kepada Tuhan. Itu kan aneh ya. Kita nggak bisa samain seluruh yang terjadi di Alkitab, terus kita tarik semua ke sekarang harus terjadi. Tidak, kita lihat prinsipnya yang terjadi dan ini tanda yang khusus yang Tuhan berikan kepada Musa maupun Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu. Ada yang satu kali terjadi di Alkitab, tetapi prinsipnya berulang. Misalkan kisah Nuh, air bah. Tuhan sudah janjikan ya, air bah ini satu kali saja terjadi dan Tuhan tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah lagi. Kita percaya, kita beriman. Berarti satu kali saja terjadi, tidak terulang. Ya, ada hal yang satu kali terjadi tidak terulang. Kematian Yesus satu kali terjadi tidak terulang. Kebangkitan Yesus satu kali terjadi tidak terulang. Kenapa kita harus mengulang semua yang ada di Alkitab? Tidak bisa ya, kita harus minta hikmat Tuhan. Justru yang kita ulang adalah prinsip kebenaran firman Tuhan dan bagaimana kita mengenal Tuhan. Nah ini menolong kita agar kita jangan salah membaca Alkitab. Jangan sampai punya cara penafsiran membaca Alkitab yang salah dalam menafsirkan firman Tuhan. Semua itu harus dipahami secara seimbang dan menyeluruh dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang mengatakan ya kalau salah membaca Alkitab, kayaknya Allah Perjanjian Lama itu jahat, kejam. Kayaknya beda dengan Allah di dalam Perjanjian Baru yang penuh kasih. Orang berdosa diampuni, langsung gak ada hukuman. Kalau di Perjanjian Lama langsung dihukum Tuhan. Sebagian kelompok orang Israel menyembah patung anak lembu emas, terus kemudian langsung perang, bunuh. 3.000 orang mati. Tapi di Perjanjian Baru, Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, 3.000 orang yang diselamatkan oleh Tuhan, bertobat. Yang satu dibunuh, masuk neraka. Yang satu 3.000 masuk surga. Kelihatannya kok Allah di PL dan PB itu berbeda? Tidak, sama. Allah di PL, Allah yang penuh kasih.
Allah di PB juga Allah yang penuh dengan keadilan. Hanya saja cara Tuhan menyatakannya secara berbeda kepada kita semua. Karena sifat Allah yang bekerja menyatakan perlahan demi perlahan kepada kita tentang siapakah diri Allah itu sendiri. Sekarang pun Tuhan masih mewahyukan dirinya dengan terus berprogres. Karena kita hidup di dalam sejarah. Makanya kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Berarti ada wahyu Allah yang belum disampaikan kepada kita. Yaitu apa? Kedatangan Yesus kedua kalinya. Kita masih menunggu Tuhan menyatakan dirinya dengan penuh kemenangan dan keadilan dan kasih-Nya. Lalu yang keempat, Musa dan Yosua sama-sama menerima wahyu dari Tuhan. Mulai dari panggilan Tuhan, mulai bagaimana mereka itu mengutus pengintai, mulai dari mereka membelah air dan juga Musa dan Yosua menerima wahyu dari Tuhan. Ya, mereka memberikan hukum dan perjanjian kepada bangsa. Ini firman Tuhanlah yang menuntun bangsa Israel. Mereka juga sama-sama selama 40 tahun memimpin bangsa Israel. Musa di padang gurun, Yosua di tanah Kanaan. Dan konteks kita saat ini pun kita tetap diberikan wahyu Tuhan. Makanya kalau kita bertanya ya, kalau suara Tuhan gak pernah kita dengar secara audible, bukankah lebih mudah kita mengerti kehendak Tuhan? Maka kita mengenal Allah yang secara sudah berbeda mewahyukan dirinya melalui Alkitab. Kita sudah menerima PL dan PB, bersikaplah sebagai orang Kristen yang sudah memiliki PL dan PB. Jangan seperti orang Kristen yang hidup dalam PL maupun hidup dalam PB. Kita menjadi orang Kristen yang sudah memiliki PL dan PB. Maka percayalah firman Tuhan, sola scriptura. Kebenaran hanya di dalam Alkitab yang Tuhan nyatakan kepada kita. Bukan dari yang lain. Yang lain harus diuji oleh Alkitab atau firman Tuhan. Maka sangat penting kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau ada orang Kristen yang pada akhirnya merasa Tuhan tidak intervensi dalam hidupnya, Tuhan tidak berbicara dalam hidupnya, Tuhan tidak bekerja dalam hidupnya, itu karena orang itu tidak membaca dan merenungkan Alkitab. Kita sudah mengabaikan wahyu Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam Alkitab. Dan ketika kita menyadari ada paralelisme ini dalam Alkitab, itu menolong kita mengenal Allah dan karyanya di dalam sejarah. Kita mengenal Allah itu pribadi yang bagaimana, dan kita juga mengenal pekerjaan Allah dan sifat-sifat Allah itu seperti apa. Paulus berkata, dia mengatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal Dia, Kristus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus sudah punya banyak pengetahuan, tetapi semua pengetahuan itu tidak dapat memuaskan dirinya. Yang dapat memuaskan dirinya adalah pengenalan akan Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan bagaimana kuasa kebangkitannya itu akan membangkitkan dia juga dari antara orang mati. Nah, dalam bagian pembahasan kita perikop ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bahwa Yosua mengalami penampakan dari Tuhan seorang diri. Ya, penampakan dari Tuhan, penampakan pemimpin ilahi. Ya, suatu kejadian yang unik. Ya, pertanyaannya adalah kenapa ya Tuhan menyatakan diri dengan cara penampakan itu. Di zaman itu balik lagi ya. Di zaman sekarang bisa saja Tuhan menampakkan diri, tapi itu semua harus dicek dengan firman Tuhan ya. Firman Tuhan yang sudah menjadi standar kebenaran kita. Kenapa sekarang jarang ya Tuhan menampakkan diri, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri di depan kita, seperti waktu para murid itu berkumpul di satu ruangan, terus kemudian Yesus muncul di tengah-tengah ruangan tersebut. Kenapa Yesus nggak tampakkan diri saja, supaya kita lebih sikap ibadahnya lebih takut dan hormat gitu ya. Lebih nggak ngantuk, misalkan ya, lebih fokus. Ini ada Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus datang menunjukkan tangan yang sudah dipaku dan tombak dan lambung yang sudah ditombak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa demikian? Kita lihat di zaman dulu ya. Karena memang Allah adalah roh yang tidak terlihat, dan Tuhan ingin agar orang-orang itu yakin bahwa Allah itu hidup. Allah itu ada dengan cara apa? Dia menampakkan diri kepada manusia. Maka ketika Allah menampakkan diri kepada manusia, manusia dapat menyadari itu bukan manusia. Sama ketika kita ada binatang berkeliaran di sekitar kita. Ini binatang, bukan manusia. Meskipun kita tidak melihat ya.
Kita hanya mendengar suaranya kresek-kresek, oh ini kayaknya kucing atau anjing. Kita bisa tahu bahwa ini bukan manusia. Kalau ini manusia, kita punya feeling demikian ya. Nah waktu Tuhan menampakkan diri, ini bukan manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Lalu apa? Itulah perasaan Yosua ketika bertemu dengan penampakan dari Allah sendiri. Secara natur Allah itu tidak dapat dilihat oleh manusia, karena Alkitab juga mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Akan tetapi ketika Allah mau dilihat oleh manusia, Allah begitu memberikan anugerah dan belas kasihan kepada manusia tersebut, kepada orang tersebut. Ini anugerah khusus, exception lagi. Ada hal yang umum, general, tapi ada exception juga. Yang exception biarlah exception, jangan dijadikan general, hal umum. Kalau Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan, saya pun mau bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Itu kan keinginan yang tidak baik ya. Itu ingin yang tidak sesuai dengan pewahyuan dari Tuhan. Lalu yang kita lihat yang kedua adalah kenapa Tuhan menampakkan diri di dalam perjanjian lama? Karena belum ada Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini meskipun janjinya sudah ada. Maka penampakan Allah di dalam perjanjian lama itu merupakan bayang-bayang Kristus yang akan datang dan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Dan kalau kita bisa melihat Allah, itu dari Yesus Kristus pribadi Allah yang kedua. Dan tujuan penampakan Allah kepada Yosua ini adalah menguatkan Yosua di dalam pertempuran yang akan dia hadapi. Memasuki tanah Kanaan. Seperti Musa bertemu Tuhan lewat semak duri yang menyala, terus kemudian diperintahkan membuka kasutnya ya. Demikian juga Yosua pun ketika bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan, Yosua diperintahkan tanggalkan kasutmu. Mirip, paralel, sama, ya sejajar. Baik Musa maupun Yosua diperkenalkan kepada Allah yang kudus. Bapak Ibu sekalian, kalau ada Allah ya, yang seharusnya kita kenal sifatnya itu adalah kudus. Nah ini yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia itu berdosa. Ya, hewan dan tumbuhan sudah tercemar karena dosa. Dunia ini juga penuh dengan dosa. Tapi ketika kehadiran Allah yang Maha Kudus itu hadir, dia tidak dikurung oleh ciptaannya. Ini betul-betul Allah yang kudus hadir dalam dunia, maka feelingnya pasti beda. Dan ini yang kita latih di dalam gereja Tuhan. Ya, waktu kita ibadah tuh kita sedang merasakan kekudusan Allah. Allah itu tidak berdosa, kita ini berdosa. Kenapa yang tidak berdosa ini mau didekati oleh kita yang berdosa? Maka kita ada kegentaran, kerendahan hati karena dia adalah pribadi yang berbeda dengan seluruh ciptaan. Maka kita sebut sebagai the holy other, ya, yang kudus dan sepenuhnya lain. Allah itu kudus dan berbeda dengan seluruh ciptaan. Makanya ya waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh gentar di hadapan Tuhan. Sifat Allah yang unik yang berbeda dengan ilah-ilah yang palsu. Allah yang kudus berarti kita tidak boleh memperlakukan dia secara sembarangan seperti kita memperlakukan kepada ciptaan lainnya. Kepada ciptaan lainnya pun kita harus hargai, harus kita hormati, harus kita kasihi. Terlebih kepada Tuhan. Maka salah satu perintah Tuhan ketika seseorang itu bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus itu, sekarang kakimu itu kotor. Meskipun kamu pakai kasut, sendal, sepatu, kotor. Itu hal yang rendah, hal yang menunjukkan kotor, maka lepaskanlah kasutmu. Ya kita tidak boleh datang kepada Tuhan dengan bangga, sombong, dengan penuh dengan kesombongan diri dan dosa di hadapan Tuhan. Maka waktu Musa bertemu dengan Yosua, mereka merasakan suatu kekudusan Allah. Maka inilah yang pentingnya kita sebagai pemimpin ya, di dalam kehidupan rohani kita pribadi maupun juga kepada orang lain, kita tuh harus memancarkan kekudusan Allah. Kita mau mengenal Allah itu seperti apa? Kekudusan Allah, holiness is more than moral uprightness. It is the beauty and loveliness of God's nature. Ada seorang teolog mengatakan bahwa kekudusan itu bukan sekedar kebaikan moral, melainkan keindahan dan kemuliaan dari natur Allah sendiri.
Jadi kekudusan itu betul-betul penting dan kita menghargai kekudusan Allah. Baik Musa dan Yosua bertemu dengan Allah pribadi kedua yaitu Yesus Kristus. Nah sekarang kan kita tahu ya, kekristenan yang sejati mempercayai Allah itu Allah Tritunggal. Bukan Allah yang tunggal, bukan Allah yang plural, tapi Allah yang Tritunggal, yang tidak bisa didefinisikan oleh kita. Maka kita sebut Tritunggal, sudah tidak masuk logika manusia. Bukan berarti tidak masuk logika manusia, tetapi melampaui otak kita. Itu Tritunggal, 3-1. Allah kita itu 3 pribadi, 1 esensi, 1 Allah. Sekarang saya sebutkan Musa maupun Yosua bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Tahu dari mana Musa dan Yosua bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus? Bukannya Bapa, bukannya Roh Kudus. Di Keluaran 3 ayat 2 di sana dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Nah frase malaikat terus Tuhannya besar itu mengatakan ini tuh sepenuhnya berbeda dengan ciptaan. Ini pribadi Allah sendiri. Malaikat Tuhan, utusan, ya utusan Allah sendiri. Tapi kalau M-nya kecil, malaikat Tuhan. Itu namanya malaikat. Tapi kalau M-nya besar, dalam penggunaan bahasa Ibrani itu mengacu kepada Allah sendiri. Pribadi Allah yang kedua yaitu Yesus Kristus. Jadi waktu Musa melihat semak berduri yang terbakar api, itu siapa? Yesus Kristus. Waktu pada akhirnya Musa mendekati semak berduri, kemudian mendengar suara Tuhan. Tanggalkan kasutmu, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu siapa yang ngomong? Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Malaikat berarti utusan dan Yahweh adalah Tuhan ya yang sejati. Nah ini adalah penampakan ilahi yang luar biasa berbeda dengan penampakan malaikat-malaikat pada umumnya ya. Ini yang maka kita sebut ya seluruh M besar malaikat Tuhan di dalam perjanjian lama kalau kita baca itu mengacu kepada Yesus Kristus. Yang belum jadi manusia tetapi menampakkan diri seperti manusia. Maka kita sebut Kristofani atau Teofani. Ya, penampakan Yesus Kristus atau penampakan Allah sebelum inkarnasi. Dan hanya pribadi Allah yang kedualah yang selalu dilihat dan didengar. Bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Bapa itu nggak pernah ada yang melihat Bapa, nggak pernah ada yang dengar suara Bapa. Roh Kudus itu juga dia itu nggak pernah terlihat, nggak pernah kita dengar suara Roh Kudus meskipun suara Roh Kudus ada dalam hati kita. Yang senantiasa memperkenalkan diri untuk bisa dilihat, yang senantiasa memperkenalkan diri untuk bisa didengar, hanya Yesus Kristus. Gak pernah Bapa, gak pernah Roh Kudus. Kok bisa tahu sih? Ya, kadang kita pikir itu suara Roh Kudus, itu suara Bapa. Nah penafsiran ini sejalan dengan Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Aku yang menyatakan Bapa. Pengantara Bapa itu Yesus Kristus ya. Kita bisa datang kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Kalau kita melihat Yesus Kristus, ya kurang lebih kita melihat Bapa juga. Lalu Yohanes 5 ayat 37, Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku. Yesus itu ada peran sebagai utusan juga. Maka malaikat M besar itu mengacu kepada Yesus Kristus. Dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, nggak pernah kita dengar suara Bapa, nggak pernah kita dengar suara Roh Kudus, kita nggak pernah lihat Bapa, kita nggak pernah lihat Roh Kudus, yang kita hanya bisa lihat dan dengar hanyalah Yesus Kristus pribadi. Kedua, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Herman Bavinck mengatakan all divine revelation is mediated through the word, the logos Christ. Jadi hanya Yesus Kristus yang terus berelasi dengan ciptaan. Allah Bapa menciptakan dunia ini dengan firman-Nya. Jadilah terang, jadilah dunia ini, langit dan bumi. Itu Yesus Kristus yang berfirman, yang menciptakan juga. Jadi hanya Yesus yang mau merendahkan diri untuk dilihat oleh manusia. Tetapi Yesus Kristus juga adalah pengantara kita kepada Bapa. Maka waktu kita lihat ada penampakan Tuhan di dalam perjanjian lama, itu semua Yesus Kristus.
Waktu kita lihat Yesus Kristus Allah jadi manusia, yaitu pribadi Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah ada di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sekarang pun sudah ada di surga dan memerintah seluruh dunia ya. Saat Yosua sedang dekat Yeriko, dia memandang ke arah Yeriko, terus ketika dia melihat sekeliling, terus arahannya ke tengah ya, ada sesosok misterius muncul. Tadinya dia lihat tuh nggak ada, tiba-tiba muncul. Ya, tiba-tiba muncul, dia bisa melihat ada seorang panglima memakai baju yang siap berperang, pedangnya sudah terhunus, sudah siap dipegang tangannya. Dan kemudian itu adalah pengalaman yang betul-betul ajaib, karena apa? Dari tidak ada menjadi ada. Dari dia tidak lihat siapapun menjadi muncul melihat sesosok misterius itu ya. Gambaran ini seringkali muncul di dalam Alkitab ketika kita ingat ya, Abraham mau mengorbankan Ishak, ketika pisau sudah mau ditancapkan ke leher Ishak untuk dikorbankan, tiba-tiba di stop oleh malaikat Tuhan, terus kemudian lihat sekitar, tiba-tiba muncul ada domba di sana. Ya, ada binatang yang pengganti dari Ishak tersebut. Nah itu Tuhan menyatakan kemunculan yang tiba-tiba muncul panglima misterius. Dan di sini tentu ya, Yosua dari kejauhan melihat siapakah orang tersebut. Kenapa bisa muncul tiba-tiba seperti itu? Ya, orang itu betul-betul siap berperang. Dan di dalam keingintahuan Yosua, Yosua bertanya, engkau itu kawan atau lawan? Kau berhadapan dengan aku dengan baju perang, dan Yosua sebagai komandan perang juga merupakan situasi yang unik, dan dia bertanya, kawan atau lawan? Ya, seringkali kita bertanya kepada Tuhan tuh A atau B. Jawaban Tuhan adalah C. Ya. Yosua tanya, kawan atau lawan? Tuhan Yesus bilang bukan keduanya. Ya, bukan keduanya. Ya, yang aku ingin perkenalkan tuh bukan pertanyaan kamu. Pertanyaan kamu tidak jauh lebih penting daripada pesanku. Yang aku mau nyatakan adalah I am captain of the army of the Lord. Aku adalah komandan, panglima, bala tentara dari Tuhan sendiri. Sekarang aku datang. Nah, baru dijawab. Ya, jawab pertanyaan Yosua, kawan atau lawan? Diam dulu. Ya, kamu tuh ketemu Tuhan pengennya ngomong terus, tanya terus, dengar suara Tuhan dulu. Aku adalah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Nah, ini adalah jawaban kepada Yosua, aku adalah kawanmu. Sekarang aku datang. Aku akan menyelamatkan kamu, aku akan membimbing kamu, aku akan menyertai kamu menyelesaikan tugas-tugas dari Tuhan. Yang menolong kita untuk menyelesaikan tugas dari Tuhan atau perintah-perintah Tuhan adalah Kristus. Bukan kita sendiri ya. Nah, dari situ kita lihat Yesus Kristus datang merendahkan hati Yosua yang sudah menanggalkan kasutnya, dan dia akan dijanjikan kemenangan karena Allah lah yang berperang bagi Yosua. Yesuslah yang berperang bagi Yosua. Kata sekarang aku datang, Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian lama itu memiliki makna yang kuat tentang keselamatan dan penebusan. I am coming. Aku datang. Aku datang untuk menolong kamu. Untuk melakukan tugas yang sangat sulit. Untuk menolong kamu dalam pergumulan kamu, Tuhan datang. Tuhan datang pasti masalah semua beres. Karena Tuhan yang menguatkan kita dan juga menjanjikan kemenangan gitu ya. Juru selamat datang, Mesias datang. Ini sebuah gambaran unik juga. Ya, seperti Yesus ya datang ke dalam dunia ini lewat rahim Maria dilahirkan. Yesus yang bayi itu pun sebenarnya bisa mengatakan bahwa aku datang sekarang ke dalam dunia. Nah, demikian juga ketika Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan, Yesus katakan, aku datang. Aku datang untuk menolong kamu. Kedatangan Yesus kepada Yosua menyatakan Allah itu di pihak Yosua. Dan apa respon Yosua, Bapak Ibu sekalian? Apakah dia tidak percaya? Dia percaya. Dengan wujud apa dia percaya? Dengan wujud dia sujud menyembah kepada pribadi tersebut. Maka penampakan Yesus Kristus di perjanjian lama selalu diiringi dengan penghormatan kepada Allah sendiri. Karena Yosua tahu ini Allah, bukan malaikat Tuhan,
Bukan manusia lain, bukan ciptaan. Ini adalah pencipta datang kepada ciptaannya. Dia sujud menyembah. Nah, dalam bagian ini kita biasanya ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali salah mengerti ya. Bilangnya sudah percaya Tuhan? Sudah. Sudah percaya Kristus? Sudah. Tapi tidak ada tindakan yang sujud dan menyembah kepada Allah. Mau taat pada perintah Tuhan. Justru itu harus dievaluasi ulang ya. Apakah dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau belum? Seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus itu akan datang kepada Allah dengan hati yang takut akan Allah, hormat, gentar, dan mau untuk taat kepada Allah itu sendiri. Nah, ini Yosua memperagakan hal tersebut. Ketika dia melihat Yesus yang menampakkan diri sebagai panglima bala tentara Tuhan, dia sujud hormat sampai mukanya ke tanah. Lalu ya pertama-tama ketika kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Yosua memberikan teladan yang begitu indah, yaitu dia bertanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Nah, dari kisah ini ya kita bisa belajar sikap berdoa kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan tuh, kita seringkali mengeluhkan semua persoalan ya. Itu wajar. Saya ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah anak saya, masalah pendidikan, masalah kesehatan saya. Kita ngomong terus kepada Tuhan, amin, baik Tuhan. Tetapi Yosua ketika bertemu dengan Tuhan itu tidak mengeluh. Tuhan, saya takut menjadi pemimpin perang menyerang tanah Kanaan. Tuhan, saya ini gak mampu lah, gak layak. Enggak, Yosua ketika bertemu dengan Yesus, dia gak berani ngomong apa-apa, meminta apa-apa kepada Tuhan Yesus. Yang dia lakukan adalah sujud menyembah kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan mau ngomong apa sama saya? Ya, Tuhan mau bicara apa sama saya? Silahkan bicara, saya mau taat. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berdoa tanpa ada dasar firman Tuhan, tanpa Tuhan bicara kepada kita, doa kita itu salah semua. Ya, semua motivasinya untuk diri dan bukan untuk Tuhan. Tetapi doa yang benar adalah bertanya, Tuhan mau apa dari saya? Tuhan mau katakan apa kepada saya? Nah, ini adalah relasi apa? Relasi tuan dan hamba. Lord and slave ya. Ada yang superior, ada yang inferior. Kita tuh di posisi inferior di hadapan Tuhan. Kita ini lemah, maka waktu datang kepada Tuhan, Tuhan mau ngomong apa sama saya? Bicara apa? Nah, itulah ibadah minggu ya. Khotbah minggu itu kita datang dengan sikap Tuhan mau bicara apa kepada saya? Khotbah 1 jam, setidaknya ada satu kalimat yang kita pegang, yang ini dari Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena pengkhotbah sendiri bisa salah. Kita sendiri bisa mengerti secara salah. Kita bisa salah dengar, pengkhotbah bisa salah bicara. Tetapi firman Tuhan tidak pernah salah, selalu benar. Yosua sadar ketika bertemu dengan Tuhan, yang banyak bicara harusnya adalah Tuhan, bukan dirinya. Ya, dia mempersilahkan Yesus bicara apa sama saya? Ya tentu kalau zaman sekarang bukan dengan kisah di perjanjian lama yang demikian ya caranya, dengan cara membaca Alkitab. Maka sangat penting membaca Alkitab. Itu bicara soal firman Tuhan yang bicara kepada kita sendiri. Lalu apa yang dikatakan Yesus ya? Yesus sebagai panglima bala tentara Tuhan berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Nah, ini perintah pertama kepada Yosua, bukan langsung berperang saja, enggak, ibadah dulu. Sekarang kamu pakai kasut, ya sekarang lepaskan kasutmu, datang kepada Allah yang Maha Kudus, sucikanlah hatimu. Dan Yosua taat kepada Kristus. Nah, inilah kisah paralel antara Musa dan Yosua yang bertemu dengan Kristus. Kekudusan Allah itu dinyatakan ya. Kekudusan Allah bahkan bisa dinyatakan secara tempat maupun benda maupun manusia. Itu dikhususkan kepada Allah. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian kan prinsipnya sama. Kalau Allah zaman dulu bisa mengatakan gunung ini kudus, bait Allah itu kudus, kamu adalah manusia yang sudah dikuduskan. Prinsipnya sama ke zaman sekarang kan ya. Ada diri kita pun dikuduskan oleh Tuhan. Kita dipisahkan dari dosa untuk melayani Kristus. Terus kita ada hal-hal yang memang dikhususkan untuk Tuhan. Alkitab ini dikhususkan untuk Tuhan ya. Kita membaca memang lebih fokus di buku Alkitab. Kalau di dalam handphone memang bisa banyak aplikasi dan distraksinya.
Tetapi ada hal, ini berarti buku untuk Tuhan kan? Ini hanya untuk Tuhan, kita mengenal Tuhan lewat buku Alkitab, khusus, tapi kita tidak memberhalakan Alkitab. Ada bangunan yang untuk Tuhan, gereja. Ya, kita mau menyatakan kekudusan Tuhan, kita tidak mau gereja ini misalkan disewakan untuk apa? Untuk entertainment, untuk bioskop yuk, kita nonton bioskop bareng yuk. Ini enak kan, TV-nya besar gitu ya. Kita nonton bioskop aja di sini, gratis gitu ya. Kita putar film di bioskop, enggak kan. Ada benda, ada bangunan, ada hal yang betul-betul kita khususkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya fokus fungsinya ya. Tubuh kita pun sebenarnya harus dipersembahkan kepada Tuhan secara kudus ya, secara khusus untuk Tuhan saja. Maka di dalam kehidupan kita, salah satu tugas yang kita mau kerjakan adalah hidup kudus bagi Tuhan. Jangan pikirin diri terus, diri dipuaskan gimana sih? Pikirin memuaskan Tuhan itu dengan cara apa? Dengan seluruh kehidupan kita. Ya, tentu seluruh hal yang di dalam dunia ini sebenarnya kudus milik Tuhan kok. Karena Tuhan pemilik segala sesuatu. Tapi seringkali manusia menggunakannya untuk berdosa. Maka dari itu kita melayani Tuhan itu harus khusus, tidak boleh sembarangan. Anggap kita pekerjaannya adalah MC gitu ya. Di luar sana saya lihat tuh kalau MC acara Bapak Ibu Saudara sekalian ya, wah sangat pinter-pinter, udah pinter nyanyi, terus pinter membimbing seluruh acaranya berjalan dengan lancar, ngomong sama orang pinter juga. Ya, untuk pekerjaan orang itu bisa khusus sekali yang terbaik. Nah, demikian ketika kita merenungkan kekudusan Allah, kita harus mengerjakan yang terbaik juga untuk Tuhan. Ya, di luar kita bisa MC misalkan ya. Kemudian di dalam gereja kita harus lebih baik, lebih kudus, lebih berkenan di hadapan Tuhan, menjadi liturgis, menjadi singer, menjadi jemaat Tuhan. Maka seringkali ya Bapak Ibu sekalian, kalau hamba Tuhan udah emosi ya, udah sebel gitu ya. Kita kalau ke bandara aja gak pernah telat, datang lebih awal, 1 jam sebelumnya. Itu peraturan bandara ya. Kalau enggak kita ditinggal. Tapi kalau ke gereja, kalau bisa telat. Ya, kalau bisa telat kenapa tidak gitu ya. Wah, maka sebenarnya ya paling bagus kita tuh betul-betul yang terbaik untuk Tuhan. Ya, itu bukan demi kesombongan kita ya, kita bisa datang on time itu bukan supaya kita juga bisa menghina orang. Kamu gak datang on time kan, saya hina-hina kamu gitu ya. Bukan, kita mau melihat Roh Kudus sudah beri kemampuan kepada kita untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan secara khusus. Ya, di dalam dunia maupun di dalam kehidupan gereja. Dan kita mau melihat kuasa Tuhan itu seperti apa. Maka kita lakukan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama merenungkan posisi kita di hadapan Tuhan. Ya, waktu kita merenungkan bahwa kita itu sudah di pihak Allah, berarti kita bermusuhan dengan dunia. Kita nggak boleh bersahabat dengan dunia. Kita harus bermusuhan dengan dunia. Tapi kita harus bersahabat dengan Allah sendiri dan dengan seluruh umat Kristen. Kalau bisa berdamai dengan semua orang, kita berdamai. Ya, tapi sekiranya kita boleh dibentuk untuk menjadi sahabat-sahabat Tuhan yang mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, kiranya Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur boleh melihat keindahan Alkitab yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Allah yang sudah bekerja ribuan tahun yang lalu. Engkau juga sudah bekerja secara dengan kuasa yang sama, dengan sifat yang sama kepada kami semua. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai Allah yang bekerja, Allah yang hidup dalam kehidupan kami, dan Allah juga yang menopang kehidupan kami. Dan terlebih lagi kami Tuhan mau mengenal Engkau sebagai Allah yang kudus, Allah yang tanpa dosa, Allah yang berbeda dengan seluruh ciptaan, Allah yang pencipta langit dan bumi ini. Ajar kami Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan dengan cara yang benar, sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kami tidak mau ketika membaca firman, kami membaca firman secara salah, dengan motivasi kepentingan diri, ataupun juga dengan pemikiran kami yang tidak ditebus dengan kuasa dari Tuhan sendiri. Kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami supaya boleh mempelajari firman Tuhan siang dan malam, dengan pengertian yang baik dan benar dan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Berikan anugerah Tuhan
belas kasihan Tuhan, supaya kami hidup demi kemuliaan Tuhan, dan kami boleh semakin mengenal Allah yang kudus, Allah yang sudah memanggil kami untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.